Shalom, selamat siang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di siang hari ini dalam acara siraman rohani. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh hadir untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga boleh menjadi penghiburan dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang termanis buat jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada siang hari ini akan saya kasih dengan judul Jangan Pernah Berputus Asa dan jangan pernah menyerah terhadap keadaan kita. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini bukan menghitung berapa kali kita jatuh, berapa kali kita kecewa, berapa kali kita gagal, dan berapa kali hal yang menyakitkan datang dalam kehidupan kita. Jatuh dan bangun dalam hidup ini adalah merupakan sebuah proses kehidupan. Jangan jadikan jatuh, bangun membuat kita berputus asa. Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan pada kita, yaitu dari Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Kita pasti pernah jatuh, entah di jalan, di rumah, di kantor, atau di mana saja. Jatuh secara fisik saat berjalan atau berkendaraan dapat berakibat fatal. Namun kejatuhan rohani berakibat lebih mengerikan. Contoh orang yang jatuh dalam dosa, pencurian, perzinahan, pembunuhan, penyembahan berhala, dan lain-lainnya berakibat kematian kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita bangkit dari segala kejatuhan dan kegagalan kehidupan kita. Mungkin kita gagal dalam studi, usaha, pekerjaan, kehidupan pernikahan, rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya lagi. Tapi satu hal, sesungguhnya Tuhan mengizinkan pengalaman kejatuhan dan kegagalan terjadi demi kebaikan kita. Namun bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, sebab Tuhan sanggup mengangkat kita dengan tangannya yang kuat. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan. Tuhan melihat seberapa kali kita bangkit ketika kita jatuh. Tuhan membenci keputusasaan kita saat kita jatuh atau tergeletak, tapi tidak mau bangkit lalu menyerah dan tidak mau untuk berusaha lagi. Itu yang membuat Tuhan sangat kecewa terhadap diri kita karena kita berputus asa. Selama kita mengandalkan Tuhan dalam mencapai usaha kita, soal jatuh dan bangun itu kita anggap
persoalan biasa. Yakinlah dan iman kita bahwa Tuhan sedang menguji dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan di luar kemampuan kita. Jangan pernah menyerah atau putus asa. Ingat, masih ada Tuhan yang selalu memperhatikan perjuangan kita. Ingat firman Tuhan bahwa orang yang berjuang mengandalkan Tuhan pasti akan bersorak-sorai menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Di balik setiap masalah kita, percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita yang tetap setia. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Melalui firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa di tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan mengabaikan kesusahan umatnya. Tuhan peduli dan memperhatikan meski tidak selalu kita melihat jalan dan karyanya Tuhan atas hidup kita. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat mengiringi Tuhan. Apapun persoalan kehidupan kita, apapun permasalahan kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab Ia adalah Tuhan yang peduli. Ia adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat dalam mengiringi akan Tuhan. Selamat menikmati makan siang dan beraktivitas. Dengan iman kita katakan, apapun yang akan kita kerjakan hari ini, Tuhan pasti akan buat berhasil. Biarlah nama Tuhan saja yang kita permuliakan. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Amin. Kiranya renungan singkat firman Tuhan ini boleh membuat kita tidak mudah menyerah, membuat kita tidak mudah berputus asa, karena pengharapan yang nyata ada dalam Kristus di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti, badai boleh menerjang kehidupan kita, tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa badai itu juga akan berlalu, karena Tuhan selalu menopang setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, supaya dalam kehidupan ini kami tidak mudah tergoyahkan, kami tidak mudah menyerah,
kami tidak mudah berputus asa, karena kami tahu bahwa Engkau menjaga kami, tidak akan membuat kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dan berkati setiap yang menonton, mengikuti acara ini. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.